Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiqomah Dwi Andari SSTMKes di mata kuliah Gizi Kesehatan Reproduksi. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan gizi dalam asuhan kebidanan. Untuk pengertian dari gizi itu sendiri yaitu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Di sini untuk pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan, di sini terbagi dalam dua golongan besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Untuk yang pertama yaitu makronutrien, untuk komponen terbesar dari susunan diet berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial atau pertumbuhan sel ataupun jaringan. Pemeliharaan aktivitas tubuh, karbohidrat, hidrat arak, lemak, protein, dan makromineral dan air. Di sini yang kedua yaitu mikronutrien. Untuk golongan mikronutrien terdiri dari karbohidrat, glukosa, serat. Ya, yang terdiri dari yang pertama yaitu lemak atau lipid, asam linoleat omega 6 dan asam linoleat omega 3. Untuk protein dan asam-asam amino, mineral, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, tiamin, riboflavin, niacin, biotin, folasid atau folat, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin C. Dan yang terakhir adalah air. Untuk fungsi zat gizi itu sendiri yaitu memberi energi atau zat pembakar, karbohidrat, lemak dan protein merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun. Protein, mineral, dan air diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak. Yang ketiga yaitu mengatur proses tubuh dari zat pengatur, protein, mineral, air, dan vitamin. Untuk manfaat zat-zat bagi wanita sepanjang daur kehidupan sendiri, yang pertama adalah karbohidrat. Kita sudah tahu karbohidrat fungsinya untuk apa. Dan manfaatnya di sini untuk karbohidrat yaitu merupakan sumber energi yang penting bagi ibu hamil. Konsumsilah karbohidrat kompleks yang juga mengandung serat agar Anda terhindar dari sembelit. Contohnya karbohidrat kompleks adalah nasi merah, roti gandum, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah. Misalnya jagung, durian, terus ada lagi ubi, itu adalah salah satu dari si karbohidrat sendiri. Yang kedua yaitu lemak. Saat hamil, ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak, namun pilihan sumber lemak baik atau lemak tak jenuh seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, serta ikan salmon. Lemak baik yang mengandung omega 3 berperan penting untuk mengandung pertumbuhan otak dan mata bayi sebelum lahir serta perkembangan kognitif dan penglihatan anak sesudah melahir. Lemak juga membantu pertumbuhan plasenta dan jaringan lainnya, menurunkan resiko terjadinya kelahiran prematur dan baby blues. Untuk protein sendiri, kita tahu protein itu adalah dari susu ya yang paling banyak. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak. Ya, di sini selain itu protein juga membantu pertumbuhan jaringan payudara pada ibu hamil serta meningkatkan suplai darah dalam tubuh. Kebutuhan asupan protein di sini untuk asupan protein untuk ibu hamil dan sekitar 7-10 gram atau 2-3 porsi sumber protein per hari. Adapun sumber protein yang baik untuk ibu hamil meliputi daging sapi di sini daging sapi tanpa lemak, ikan, daging ayam, daging domba, tahu dan hati sapi.
Untuk macam vitamin kita sudah tahu. Untuk kebutuhan vitamin ibu hamil yang harus dipenuhi, yang pertama itu asupan vitamin selama hamil juga perlu dilengkapi untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan bayi di kandungannya. Adapun vitamin yang diperlukan di masa kehamilan meliputi yang pertama vitamin A untuk kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang. Vitamin ini bisa diperoleh dari wortel, ya sayuran hijau ataupun umbi-umbian. Untuk vitamin C sendiri, di sini untuk kesehatan gigi, gusi, tulang, serta membantu penyerapan zat besi. Ini bisa diperoleh dari buah jeruk, brokoli, dan tomat. Untuk vitamin B6 untuk membentuk sel darah merah serta untuk aktivitas manfaat protein lemak dan karbohidrat. Vitamin ini bisa didapat dari sereal atau biji-bijian yang utuh seperti gandum dan buah pisang. Ada juga yaitu vitamin B12 untuk membentukkan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini bisa diperoleh dari daging, ikan, dan susu. Untuk vitamin D untuk kesehatan tulang dan daging serta membantu penyerapan kalsium. Vitamin ini bisa diperoleh dari jamur, susu, sereal, dan roti. Untuk kalsium sendiri, tak hanya menguatkan tulang dan gigi Anda, kalsium juga berguna untuk membangun tulang dan gigi janin. Selain itu, kalsium berperan dalam membantu tubuh Anda mengatur cairan, membantu kerja fungsi saraf dan kontraksi otot. Selama hamil, Anda dibutuhkan kalsium sekitar 1000 mg. Anda bisa memperoleh kalsium dari susu, keju, yogurt, ikan, dan sarden ataupun salmon dan bayam. Untuk asam folat sendiri, kita mungkin tidak pernah tidak dengar asam folat. Ya, asam folat berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir, termasuk cacat pembentukan tabung, saraf, dan janin yang mempengaruhi otak saraf, tulang belakangnya. Yang ketujuh yaitu zat besi. Zat besi memiliki fungsi untuk meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Asupan harian yang ideal di masa kehamilan adalah 27 mg. Yang kedelapan yaitu air. Walau tidak menghasilkan energi, air merupakan zat gizi makro yang berperan sangat penting dalam tubuh. Air berfungsi untuk mengangkut zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh dan membawa sisa makan keluar dari tubuh. Terima kasih. Demikian penjelasan dan pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.